Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryanto dari Prodi S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Berikut akan memaparkan tugas saya perihal tentang presentasi jaminan mutu pangan. Dan kita bahas hari ini adalah Food Quality Assurance. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah hari ini, kepada Ibu Suwarida atas kesempatannya. Selanjutnya yang akan kita bahas pada hari ini itu ada intrinsic dan extrinsic key quality characteristic of food. Topiknya itu yang perihal itu ada 3. Yang pertama ada organoleptic, chemical, physical, microbiological, nutrition, nutritional, dan safety quality characteristic of food. Yang kedua ada design quality dan packaging quality, dan yang ketiga adalah price availability dan accessibility. Adapun course learning outcomes dari presentasi hari ini, yang pertama adalah identity dan compare intrinsic key quality characteristic of food, dan yang kedua adalah identity dan compare extrinsic key quality characteristic of food. Nah, yang pertama adalah karakteristik mutu pangan. Konsumen ingin produk yang bermutu. Mutu itu sendiri apa? Mutu itu adalah tingkat kinerja produk untuk memenuhi harapan spesifik pelanggan atau konsumen. Nah, dapat kita lihat daripada bagian ini, pemasok itu adalah dari produk yang ada, sedangkan harapan itu berasal dari konsumen. Adapun mutu yaitu adalah tingkat kinerja produk yang ini untuk memenuhi harapan atau spesifikasi dari pelanggan ini sendiri. Seperti itu. Selanjutnya ada karakteristik mutu pangannya, yaitu adalah karakteristik mutu utama. Konsep mutu memunculkan karakteristik mutu utama. Karakteristik atau atribut barang, jasa, atau sistem yang mendukung atau relevan dengan konsep mutu. Adapun poin-poin pada karakteristik mutu utama yaitu pertama mutu tinggi, yang kedua sesuai dengan tujuan, ketiga memenuhi standar, nilai tambah, nilai uang, dan serta yang terakhir adalah kepuasan konsumen. Nah, dari karakter mutu utama ini, maka akan didapatkan dibagi lagi menjadi 2, yaitu karakteristik mutu intrinsik dan ekstrinsik produk pangan. Nah, contohnya apa? Contohnya banyak varian produk seperti biskuit, crackers, cookies, dan wafer. Value apa yang dianggap tinggi oleh konsumen dan seberapa tinggi value itu, dan bagaimana konsumen memilih. Nah, bagaimana mendesain, standarisasi, mengontrol, menjamin selama proses dan distribusi untuk memuaskan konsumen. Selanjutnya adalah karakteristik pangan. Nah, dapat kita lihat daripada gambar ini, itu adalah dari kunci quality-nya itu adalah intrinsik dan extrinsic. Intrinsik itu nanti dibagi lagi beberapa. Yang pertama ada microbiological properties, physical properties, chemical properties, sensory properties. Sedangkan bagian dari extrinsic itu apa aja? Itu termasuk dari cultural factor, design, packaging, dan price itu sendiri. Selanjutnya, key quality karakteristik consist of intrinsic dan extrinsic. Menurut Stenham 1997, mutu intrinsik terkait dengan bahan baku dan proses, dihasilkan dari sifat bahan mentah atau dari pengolahan. Sedangkan mutu ekstrinsik sendiri itu semua yang dari luar ditambahkan pada pangan selama proses atau setelahnya. Mutu ekstrinsik diperoleh dari pengaruh luar, bahan baku dan produk seperti budaya desain, kemasan, ukuran, harga, pelayanan, dan ketersediaan, serta kemudahan untuk diakses. Nah, ini adalah karakteristik mutu intrinsik. Poin-poinnya apa saja? Ada chemical properties, itu seperti WHC, solubility yang kita ketahui adalah kelarutannya, terus dari pH. Nah, itu termasuk dari chemical properties. Sedangkan physical properties-nya itu seperti gamis, seperti kekenyalan. Sedangkan selanjutnya ada microbiological properties, itu seperti CPU atau total bakteri, atau total jamur atau candida. Lalu ada organoleptis itu sendiri kita ketahui seperti bau, warna, dan rasa. Ada physiological properties dan microstructural properties itu seperti particle size. Nah, kriteria ini diubah menjadi spesifikasi dari industri itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh dari karakter mutu intrinsik. Karakter mutu intrinsik dapat mempengaruhi kelas untuk produk. Jadi dari kriteria ini kita lihat bahwa
mutu intrinsik itu nanti dibagi beberapa grade atau spesifikasi, tergantung dari kandungannya itu sendiri. Entah itu total bakterinya, atau dari kelarutannya, atau dari bau, warna, serta rasanya. Oke, selanjutnya ada karakteristik mutu ekstrinsik. Apa saja sih yang termasuk dari extrinsic quality properties itu sendiri? Yang pertama dari price, itu dari, habis itu ada brand name, itu nama brandnya apa, terus ada manufaktur name, ada store name, packaging atau kemasannya itu seperti apa, ada advertising, ada country of origin, distribution outlet, cara mendistribusikan ke tiap outlet seperti apa, ada warranty, reputation, dan past purchase experience. Nah, karakter mutu ekstrinsik sendiri saat ini mencakup pula kondisi tertentu diterapkan pada produk atau perusahaan. Yang pertama itu ada manajemen mutu, dia diterapkan sertifikasi produk, sertifikasi organisasi, aturan pelabelan, jenis lain seperti perizinan waralaba dan tingkat spesifikasi dalam standar yang digunakan. Nah, beberapa contoh dari faktor pembedanya itu adalah yang pertama adalah kultur faktor, terus ada desain, kemasan, packaging, terus ada price dari harganya sendiri seperti apa, availability-nya itu seperti apa, dan ukuran. Nah, itu akan membedakan dari produk itu sendiri. Dan itu termasuk dari karakteristik mutu ekstrinsik. Sedangkan kalau misalnya dari total bakteri, bau, warna, rasa itu adalah termasuk karakteristik mutu intrinsik. Nah, karakter mutu ekstrinsik sendiri itu various in following produknya itu seperti saus, cheese, wine, dan coklat. Nah, mereka ini adalah derivatif dari Tex Centuris. Selanjutnya adalah salah satu dari contoh mutu ekstrinsik faktor budaya atau kultural. Nah, spesifikasi umumnya diperoleh sebagai hasil pengembangan, modifikasi atau adaptasi dari proses standar. Sebagai contoh, penggunaan jenis mikroba tertentu menimbulkan banyak jenis dan bentuk keju, meskipun proses dasarnya tetap sama. Nah, ini adalah contohnya. Dilihat di sini bahwa satu proses itu mengalami proses yang sama dalam pembuatan keju. Namun karena ada cultural faktor di sini, nah ini akan menghasilkan beberapa keju yang berbeda. Berbeda negara, berbeda budaya, dan berbeda keju seperti itu. Nah, ini adalah salah satu juga contoh dari karakteristik mutu ekstrinsik. Dari pengolahannya itu sebenarnya sama saja, cuma berbeda dari pengasapan. Jadi ada kultural faktor yang mencampuri dari proses ini. Nah, itu adalah termasuk dari kultural faktor. Oke, mungkin satu. Nah, berikut adalah contoh dari untuk membedakan faktor intrinsik dan ekstrinsik dari makanan tadi. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa intrinsik itu apa saja yang terkandung di dalamnya, apa saja yang memang termasuk faktor karakteristik mutu intrinsik tadi, seperti ada nutrisi atribut, sensory organoleptic atribut, terus ada value function atribut. Nah, sedangkan ekstrinsik sendiri itu termasuk dari ada labeling di sini, terus ada price, brand name, manufacturer name, dan store name. Nah, jadi itu menurut Caswell JR tahun 2000. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat membedakan yang mana termasuk dari intrinsic quality attributes maupun extrinsic quality attribute indikator dan keys dapat melihat dari sini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan perihal tentang jaminan mutu pangan dan karakteristik mutu pangan yang dapat dibedakan menjadi dua, karakteristik mutu intrinsik dan ekstrinsik. Semoga dari paparan ini dapat teman-teman dapat membedakan mana yang memang termasuk dari karakteristik mutu pangan intrinsik dan karakteristik mutu pangan dari ekstrinsik. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.